Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan ya. Jadi belum selesai kita bahas nafsu yang ketiga. Oke, ingat nafsu ketiga itu kekuatannya adalah tafakur, zikir, ilmu, hilm dalam melaksanakan dan penuh kasih sayang, ya, dan nabaha, ya, tegugah. Bagaimana kita sudah bahas, yang pertama dan kedua itu ada pengontrolnya, pengantarnya, ada yang mengaturnya. Yaitu pertama itu dengan level, yang kedua itu dengan sadr, hati. Ya. Tapi yang ketiga ini tidak ada, berarti harus dari luar. Yaitu seorang guru, seorang mursyid, seorang nabi, seorang rasul, seorang imam. Ya. Gantung pada istilah-istilah yang kita gunakan. Ya, maksud di sini harus ada yang membimbing kita bagaimana kita bertafakur. Ya, berarti tidak boleh sembarangan tafakur. Tafakkaru fi khalqillah. Ya, wala tafakkaru fi dzatillah. Ya. Kalian harus bertafakur, ya, tentang khalqillah. Ya, ciptaan Allah, ya, bukan bertafakur tentang zatnya Allah. Ya, kita tidak bisa bertafakur. Jadi guru selalu membimbing kita. Ya, kalau di timur ini biasanya dengan memulai dengan sifat 20 atau ilmu kalam, ya, ataupun disempurnakan itu dengan, ya, sifat 50. Ya, yaitu sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan ya jaiz. Begitulah dengan sifat-sifat Nabi. Ya, yang wajib, yang mustahil, dan jaiz. Jadi keseluruhnya menjadi 50. Ya. Jadi sifat 50 itu yang paling penting dalam mempelajari ilmu tasawuf, itu membentuk cara kita bertafakur. Ya, jadi mursyid itu wajib. Ya. Karena akhir-akhir saya sering mengerti dari syarah hikamnya Kiai Saleh Darat, beliau mengatakan mempelajari ilmu tarikat itu fardu ain, ya, berarti setiap individu, dan mempunyai guru mursyid itu wajib, ya. Jadi hukumnya wajib, karena kalau tidak dia salah tafakur, ya. Dia tidak tahu cara yang benar, ya, bagaimana dia merenungkan, ya, segala ciptaan Allah sehingga dia bisa berujung dengan Allah. Ya. Berarti setiap apa yang dia lakukan itu harus, ya, terarah kepada Allah. Ya. Kalau tidak menjadi sia-sia. Ya. Itu sebabnya sebahagian guru mengatakan kalau tidak memahami ilmu tauhid ini, ilmu kalam ini, wudunya tidak diterima. Karena ketika dia wudu, dia tersesat di sana. Salatnya tidak diterima. Karena dia belum pasti siapa yang dia sembah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya. Ya. Ini yang penting. Jadi perlu guru yang mursyid untuk mengarahkan kita. Ya. Itu sebabnya dinamakan, ya,
pembimbing, akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya, perlu. Jadi tugas mursyid itu selalu mengingatkan kita, ya, membimbing kita, memberikan cara, kemudian selalu menjaga ketika kita sudah mulai terseleweng, diluruskan. Ya. Itu tugas guru mursyid. Ya. Ketika amalannya tidak sesuai syariat, akan diingatkan. Ketika amalannya tidak sesuai tarikat, akan diingatkan. Ketika amalannya tidak sesuai hakikat, diingatkan. Ya. Jadi selalu akan diingatkan untuk kembali ke jalan yang lurus. Jadi berarti guru mursyid itu mencakup segala jenis guru. Karena guru itu macam-macam, banyak. Ada guru ta'lim, ada guru suluk, ada macam-macam guru. Ya. Tapi kalau mursyid, dia mencakup semua. Dia akan memperhatikan semua tahap. Jadi kalau murid perlu belajar syariat, disuruh pergi belajar syariat. Gitu. Ya, karena itu fondasi. Ya. Dan nafsu, di tengah-tengah nafsu itu adalah akal. Nah, akal itu adalah syariat dalam. Berarti syariat adalah akal luar. Berarti perlu syariat untuk menghidupkan akalnya. Ya. Jadi jangan remehkan syariat. Ya. Kalau dia tidak melaksanakan syariat dengan baik, berarti kurang akal. Karena syariat itu akal luar. Dan kalau tidak melaksanakan syariat dengan baik, berarti fondasinya tidak kuat. Dia akan runtuh. Dan disinilah sering terjadi penyelewengan. Ya, tanpa ada mursyid yang mengarahkannya. Jadi cara pikirnya salah. Ya, karena seluruh ajaran tasawuf itu kembali pada syariat. Berarti kembali untuk membentuk akal yang sehat. Ya. Supaya dia melaksanakan segala tugasnya dengan benar. Itu syariat yang sebenarnya. Jadi jangan pikir syariat itu hanya sholat, puasa, ya, naik haji, umrah, itu saja. Bukan. Syariat ada seluruh cara hidup kita. Ya. Supaya terbentuk dengan benar. Supaya membentuk cara pikir yang benar. Ya. Dan kalau sudah terbentuk cara pikir yang benar, tidak pernah akan mendakwah. Karena orang yang kurang akal itu yang sering, ya, berarti kurang syariatnya yang mendakwah, ya, karena belum cukup paham syariat yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau syariat yang benar, akalnya benar. Karena kalau akalnya benar, dia punya syariat dalam, dan syariat dalam itu adalah adab dan akhlak. Ya. Jadi dia mempunyai adab yang benar. Dan mulai dengan bagaimana beradab dengan guru dan berakhlak dengan guru. Ya. Itu sangat-sangat penting dalam perjalanan rohani. Ya. Guru saya mengatakan, satu penentangan terhadap guru mungkin akan menahan kita 10 tahun. Satu, bukan banyak. Kalau kita menentang guru, mungkin ada tertahan. Sangat-sangat penting. Ya. Yang menjaga hubungan dengan guru, berarti menjaga adab. Dan itu juga akan diajarkan oleh guru, bagaimana beradab, ya, dan bagaimana berakhlak dengan guru. Ya, dua perkara yang berbeda. Ya. Itu sangat penting. Jadi kembali pada nafsu ketiga ini, guru akan mengajarkan bagaimana bertafakur, ya, supaya menghasilkan kondisi zikir yang benar, yaitu senantiasa ingat Allah, senantiasa terhubung kepada Allah. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia rasa, apa yang dia raba, semuanya terhubung pada Sang
pencipta. Ya. Segala yang terlintas dalam pikiran itu harus terhubung pada sang pencipta. Kalau tidak, sia-sia. Ya. Itu adab. Jadi untuk meringkaskan itu, bagaimana dia bertransaksi dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia. Ya, supaya senantiasa terhubung pada sang pencipta. Itu tugas guru. Senantiasa memastikan itu, senantiasa mengarahkan supaya murid selalu terbimbing, terarah. Ya, itu mursyid. Jadi kalau dia tumpu pada syariat, ya itu namakan guru ta'lim. Ya, kalau masih tahap awal, termasuk semua ilmu alat, ya, dan mempersiapkan dia dengan ilmu bahasa supaya dia bisa merujuk pada kitab, ilmu tata bahasa, kemudian ilmu bagaimana membaca Quran supaya dia baca Quran dengan benar, ya, ilmu tajwid, ya, kemudian seterusnya itu tingkat demi tingkat, ya, bertadarus, bertadabbur, semuanya dengan tafsir, semuanya itu tahap demi tahap, ya, supaya dia menempuh tafakurnya dengan benar, ya, dengan pemahaman Quran yang benar, pemahaman hadis yang benar, pemahaman fikih yang benar, ya, supaya terbimbing. Karena semuanya ada adab-adabnya, semuanya ada aturan-aturannya. Tidak boleh sembarangan kita baca Quran dan menafsirkan sendiri. Tidak boleh baca hadis sembarangan kita tafsir sendiri, dan seterusnya. Semua jenis ilmu begitu. Ada adab-adabnya dan ada aturan-aturannya, ya. Dan melaksanakan syariat begitu juga. Salat itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang membatalkan, ya. Semuanya itu harus, itu semuanya ilmu alat untuk supaya dia bisa salat dengan benar. Ya, dan tahap demi tahap, dari taharah, wudu, semuanya sampai ke kondisi batin. Jadi setiap tahap itulah nanti dinamakan guru-guru yang berbeda. Ya, tapi mursyid itu mencakup semua. Sang mursyid itu mencakup semua. Terkadang dia menasihatkan kita tentang wudu kita, terkadang menasihatkan kita tentang kondisi hati kita. Itu mencakup semua. Ya. Tapi ada hanya tahap tertentu saja, karena itu kemampuannya. Ya. Itu guru juga. Ya. Paham? Jadi jangan remehkan guru mana, tapi harus kita meningkat sesuai dengan kondisi kita. Jangan mengaji tajwid terus, ya. Itu tidak meningkat-ningkat. Ya. Harus meningkat ke nanti tahsin untuk memperbaiki bacaan kita, kemudian tafsir supaya kita memahami lebih mendalam, dan mulai dengan setelah itu tadabbur, semuanya supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita baca itu pada diri kita, ya. Itu semuanya perlu guru-guru yang berbeda, ya. Tapi kalau guru mursyid selalu akan menyentuh semua sisi itu dan mengarahkan kita, ya. Jadi paham sekarang? Itu sangat penting. Tapi sesuai kondisi murid. Itu sebabnya kalau kondisi murid tidak maju-maju, guru mursyid itu tidak akan bicara yang lebih maju, karena dia tidak bisa paham. Ya. Paham? Jadi setiap kali guru itu hanya cermin kondisi murid. Dia akan bicara sesuai dengan kondisi murid. Itu sebabnya terkadang kalau ada murid baru yang sudah ada persiapan, lebih paham, pembicaraannya beda, karena sesuai dengan kondisinya. Ya. Kalau stagnan, guru itu akan seperti stagnan di sana juga, karena tidak bisa memberikan sesuatu yang murid itu tidak bisa menangkapnya.
Karena itu sesuai dengan tugas setiap para nabi, para rasul itu adalah kalimun nasa ala qadri uqulihim. Bicara pada manusia itu sesuai dengan kadar pemahaman mereka, berarti kadar akal mereka. Ya, berarti kadar persiapan syariat mereka juga, karena itu akal luar. Ya, kalau mereka lebih banyak beramal, berarti akan diberikan lebih banyak ilmunya. Ya, kalau kurang beramal, kurang bisa diberikan karena dia tidak bisa menangkapnya, tidak bisa memahaminya. Jadi tentang cara memikirkan semua itu, ya, itu namakan tafakur atau fikir. Setelah itu masuk ke zikir. Jadi kalau masuk ke zikir itu guru akan membimbing murid itu dalam melaksanakan syariatnya, diingatkan, ya. Seperti syair itu ya, ruku dan sajadah hanyalah Allah, ya. Ingatlah Allah, dia kau sembah. Ya, itu sudah tingkat berikutnya. Setiap kali kita salat itu harus ingat Allah, bukan asal saja. Berarti sebelumnya juga begitu, bukan asal wudu saja. Dan sebelumnya bukan hanya pakai air begitu saja. Semuanya harus diniatkan, semuanya harus ada maksud, ya, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk membawa kita pada Allah. Dari yang paling mendasar sampai yang tinggi, yaitu tugas guru mursyid untuk mengingatkan kita semua. Dari muamalah kita, ya, dengan Allah, dengan diri kita, dengan yang lain, dengan dunia, semua yang begitu. Ya, harus diingatkan terus. Jadi tergantung pada kondisi murid. Ya, kalau murid lalai terus susah. Ya, berarti tidak naik kelas. Harus tetap di kelas yang sama. Nah, itu sebabnya kebanyakan ulama, ya, dari dulu sampai sekarang bicara tentang tohara terus, karena tidak pernah naik kelas. Ya. Karena kondisi mereka memang begitu. Tetap selesai setiap pengajian, wudunya tetap salah. Ya. Karena tidak maju-maju. Sering terjadi. Perhatikan itu. Selesai guru bicara, perhatikan apa yang mereka lakukan. Tidak berubah dengan cara wudu yang salah terus. Ya. Atau cara mandi yang salah, cara semuanya itu tidak ada kemajuan. Dan guru tidak bisa sampaikan, kalau dia guru mursyid tidak bisa sampaikan yang lebih dari itu, karena dia belum siap menerima, karena dia belum mengamalkan dengan benar. Ya, paham? Sebagaimana ada ilmu lain begitu. Ya, kalau seorang koki yang paling handal, seorang amatiran datang mau belajar, dia tidak bisa menyampaikan yang masakan yang luar biasa, resep yang luar biasa, karena yang biasa-biasa dia belum paham. Ya. Jadi dia harus mengajarkan yang biasa-biasa ataupun disuruh pergi ke koki yang mengajarkan, ya, dasar, ya, menjadi koki, ilmu dasar dulu. Oke. Saya paham sekarang. Jadi, karena tidak bisa membicarakan yang lebih tinggi, ya. Itu semua murid harus bersungguh-sungguh untuk. Nah, itu juga tugas guru untuk memberikan dorongan terus, ya, walaupun berkali-kali, ya, bertahun-tahun mengingatkan, tapi murid sering stagnan di satu tempat. Nah, dia sudah merasa puas dengan apa yang dia punya. Kullu hizbin bima ladaihim yafrahun. Dia senang dengan apa yang mereka punya, tidak maju-maju lagi, ya. Okay. Sering, ya, itu sebabnya guru selalu mencari jalan untuk memberikan semangat, mendorong untuk berbuat baik, untuk berkhidmat, untuk semuanya, supaya semua itu akan memberi, karena semuanya itu saling membantu. Setiap kebaikan itu akan membantu kita. Ya. Itu sebabnya Nabi mengatakan, barang siapa istiqomah dalam melakukan suatu amalan,
selama 40 hari, Allah akan memunculkan kata-kata hikmah dari hatinya keluar melalui mulutnya. Ya. Jadi harus istiqomah dalam melakukan sesuatu, itu pertama. Kedua, itu harus istiqomah dan belajar terus dan mengamalkan. Berarti harus menambahkan, ya, bukan stagnan. Kalau dia amalkan terus, itu ada tambahan. Kalau dia bolong-bolong, nah itu tidak ada tambahan. Ya, walaupun wirid biasa, kalau diamalkan dengan konsisten, ada tambahan. Ya, paham sekarang? Di situ ada tambahan. Tapi kalau bolong-bolong tidak ada tambahan. Karena dia harus menutupi yang sebelumnya. Ya. Jadi tidak dapat tambahan. Jadi harus istiqomah, walaupun sedikit. Istiqomah itu sangat penting. Itu sebab guru selalu menganjurkan apa saja kebaikan. Terkadang hanya sapu lantai saja, tapi istiqomah. Ya. Menyapu lantai. Apa saja peluang dia bisa lakukan. Ya, bersedekah, tapi konsisten. Ya. Baca Quran, sholat, semuanya yang penting itu konsisten, ya, istiqomah. Guru selalu memberikan bimbingan itu, ya, dan guru selalu memperhatikan siapa sudah lakukan itu dan sudah siap untuk menerima tambahan atau tidak. Ya. Paham kan? Itu sebabnya berikutnya dari situ dia dapat ilmu. Ya. Jadi sisi ilmunya tergugah, itu nafsu ketiga. Ya. Jadi ilmu menambah terus, ya, bertambah. Ya. Dan bertambah dengan amal yang benar. Ya. Jadi ilmu bertambah, amalnya bertambah. Ya. Terus, jadi berarti tidak berhenti, tafakurnya tidak berhenti, zikirnya tidak berhenti. Ya, ilmunya tidak berhenti, dan amalnya dengan kehaliman itu penuh kasih sayang, penuh kepedulian, ya, itu semua dinamakan hilm. Ya, tidak dinamakan amal, karena amal saja tidak cukup. Jadi beramal dengan penuh kasih sayang, penuh kepedulian, lemah lembut, ya, pemaafan, semuanya itu baru amal yang sebenarnya. Ya. Jadi dilaksanakan dengan penuh kasih sayang, penuh kehaliman. Ya. Dan akhirnya guru itu akan membawa kita pada satu kondisi, yaitu tergugah, bangun dari tidur. Ya. Ya, ketika seorang murid tergugah itu, disinilah waktunya guru akan membawa murid ini pada Allah. Karena guru berikutnya itu Allah, langsung dari Allah. Dia akan dapat ilmu laduni. Ya. Jadi kalau ada klaim mengatakan dia dapat ilmu laduni tanpa melalui tahap ini, tanpa melalui guru, bimbingan mursyid, itu bohong. Karena harus melalui latihan itu, baru bisa dapat ilmu laduni langsung dari Allah. Karena guru yang akan membawa dia pada Allah. Kalau tidak, kacau. Walaupun dia merasa dapat sesuatu dari Allah, sebenarnya itu dari syaitan, bukan dari Allah. Karena syaitan bisa memberikan sesuatu pada kita yang kita pikir itu luar biasa. Ya. Karena memang syaitan bisa melihat ke sisi alam yang kita tidak bisa. Jadi ketika dia memberikan itu, seolah-olah kita dapat ilmu kasyaf, ya, kasyaf. Ya, pembukaan hati, sebenarnya bukan. Karena cirinya adalah kita akan menjadi sombong. Itu ilmu dari syaitan. Walaupun bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Ya. Dan banyak ciri-ciri itu. Terkadang melihat sesuatu yang haram. Ya. Karena syaitan tidak menjaga itu. Walaupun luar biasa. Ya. Seperti pernah ada mengatakan dia dapat ilmu luar biasa, bisa melihat kondisi kemaluan orang.
Itu kerjaan syaitan. Malaikat tidak pernah akan membuka mata kita lihat yang haram. Ya. Jadi harus tahu. Kalau bisa melakukan itu, berarti itu dari syaitan. Karena syaitan saja akan membukakan sisi pengetahuan itu. Ya. Pasti dari syaitan. Okay. Karena dari malaikat tidak pernah akan membawa kita pada sesuatu yang haram. Berarti tidak akan membuka mata kita melihat sesuatu yang haram. Harus ingat itu. Ya. Jadi mursyid ini akan selalu membimbing kita supaya benar. Ya, baru siap langsung menerima dari Allah. Ya. Kalau tidak akan terseleweng, berarti akan dapat ilmu dari selain Allah. Ya. Walaupun luar biasa, memang ya, kelihatannya luar biasa, tapi intinya sudah terseleweng dari Allah. Itu sebabnya nafsu ini adalah nafsu nazzahah, yaitu suci. Ya. Sudah suci dari semua kotoran, suci dari semua kesyirikan, suci dari semua dakwaan yang tidak benar. Nah, disitulah munculnya satu kekhususan, yaitu hikmah. Ya. Dari guru mursyid itu akan membawa seseorang itu sampai mendapatkan hikmah. Ya. Jadi dia bukan hanya melaksanakan saja, dia bukan hanya tafakur saja, bukan hanya berzikir saja, bukan hanya ilmu saja, bukan hanya amal-amal yang luar biasa, tapi dia dapat hikmah di sebalik semua itu. Karena hikmah yang sebenarnya ada segala sesuatu terhubung pada Sang Pencipta. Dan dia tahu itu. Ya. Setiap pandangannya, setiap pendengarannya, setiap ucapannya, setiap tindakannya, semua terhubung pada Sang Pencipta. Di situlah adalah hikmah. Karena dia sudah tergugah, dia sudah bangun dari tidur. Yang sebelumnya masih ya, terkadang semata-mata karena Allah, tapi sering bukan karena Allah, ya, karena ingin dipuji, ya, senang dipuji, ya, semuanya itu untuk selain Allah. Ya. Ketika dia sudah tidak terpengaruh oleh itu, orang memuji atau mencela sama. Ya. Ketika itulah baru dia mencapai hikmah yang sebenarnya. Ya. Sebelum itu belum. Sebelum itu tetap terpengaruh oleh naik turun kondisi yang dia senang kalau dipuji, senang kalau diapresiasi, dia senang kalau ada sesuatu, ya, dia dapat sesuatu. Ya. Tapi kalau sudah sampai tahap dia tidak peduli. Yang penting itu ada Allah. Allah senang. Ya. Itu yang penting. Dia tak peduli orang lain mencela, orang lain begini begitu, orang selalu memfitnah, dia tak peduli. Ya. Yang penting baginya apakah Allah tetap bersamanya atau tidak. Kalau Allah tidak ada, apa gunanya semua? Ya. Walaupun dia dipuji orang, ya. Dan umumnya hanya berapa orang saja, ya. Ya, paling tidak ratusan orang, ya. Nanti di Facebook. Padahal penduduk dunia begitu banyak. Tapi dia senang dengan itu. Tapi seseorang yang sudah tergugah, dia tak peduli semua itu. Seluruh dunia semuanya mencela, dia tak peduli. Karena dia tahu cuma satu saja yang dia peduli. Allah senang atau tidak. Ya. Kalau Allah senang, cukup. Ya. Dia tidak akan mempengaruhi kondisi hatinya. Dia senang. Ya. Tapi kebanyakan orang masih belum sampai tahap itu. Sedikit saja. Ya. Kalau dulu parah, yaitu disakiti, dipukul, dibunuh, macam-macam diancam.
Sekarang hanya diancam dengan kata-kata saja kita sudah begitu sakit. Ya, zaman dulu, ya, ahad bilang ditaruh, ya, batu besar atas dadanya, ya, dipasang, pakaikan perlengkapan perang itu besi semua, dan dijemur di bawah matahari tengah hari sampai melepuh kulit-kulitnya. Ya, kita sudah melepuh mendengar kata orang. Ya, sekarang parah, ya, karena media sosial ini tiap hari terpengaruh, naik turun. Ya, baca status orang ini sudah turun. Ya. Parah sekali sekarang. Ya. Kalau dulu itu cuma terus. Ya. Nabi setiap kali menyampaikan sesuatu ada Abu Jahal di belakang. Ya. Di belakang mempermainkan setiap ucapan Nabi, memperolok-olokkan setiap ucapan Nabi. Nah, kita tidak diuji dengan itu, ya. Karena ujian kita sebenarnya sangat ringan dibanding dengan zaman dulu, tapi kita merasa berat sekali, ya. Sering kita, oh saya diuji, begitu beratnya tak ada seorang pun yang tak dapat ujian seperti saya. Itu, ya, saya paham. Jadi perlu guru yang paham itu untuk mengingatkan kita terus. Itu bukan apa-apa, ya. Ujian yang sangat-sangat ringan sebenarnya. Okay. Paham sekarang? Ya, tak bisa tidur, ya, berhari-hari, berminggu-minggu tak bisa tidur karena, ya, baca situs, baca status orang. Ya. Jadi paham, ya. Ya. Jadi perlukan bimbingan guru, ya. Dan itu sangat detail, ya. Dari semua perbuatan kita, dari semua sikap kita, dari semua lintasan pikiran kita pun nanti guru akan, ya, tergantung pada kondisi kita, akan bicara tentang itu kalau kita sudah siap untuk menerima nasihat itu, ya. Karena lintasan pikiran itu sangat-sangat mempengaruhi diri kita setiap malam. Guru saya mengatakan setiap hari itu terkadang ratusan ribu lintasan pikiran dari setan, ya, bukan satu dua. Ya, begitu banyaknya sampai kita galau, bingung, karena begitu banyak bisikan sampai tidak ingat. Tapi terpengaruh, ya, sampai kita merasa, ya, begitu banyak terganggu. Tapi kalau ditanya tidak tahu apa yang mengganggunya, karena sudah begitu banyak, tidak bisa ingat lagi apa yang mengganggu, tapi terganggu, ya. Jadi harus belajar untuk menepis itu, menghilangkan, ya, dari dasar. Yang paling dasar itulah yang sering saya ingatkan, itu jaga dari sesuatu yang haram. Itu fondasi syariat, fondasi segala kerohanian di sana, ya. Satu suap saja 40 hari ibadah tidak diterima Allah. Berarti 40 hari tidak ada cahaya. Itu satu suap. Bayangkan satu piring berapa suap, ya. Nah, yang dikali 40, ya, 20 suap kali 40, ya, 40 suap kali 40, ya. Jadi bagaimana dengan hidup kita, ya, pakai pakaian dari hasil haram, pakai, ya, apa saja semua yang kita pakai, ya, kita berwudu dari hasil haram. Jadi semuanya tidak ada cahaya, semuanya kegelapan. Ya, di situlah rusaknya semua rohani. Nah, itu fondasi. Kenapa setiap buku fikih itu mulai dengan toharah? Karena perlu kesucian, harus bersihkan lahir dan batin, ya, perlukan itu. Kalau tidak ada toharah,
tidak bisa menerima yang lain. Ya. Itu sebenarnya harus mulai dengan toharah. Ya. Sangat-sangat penting. Sangat penting. Ya. Saya tidak bisa menekankan begitu pentingnya. Sehingga ketika kita melaksanakan itu dan merasakan, baru paham nanti. Oh, itu yang dimaksudkan oleh guru. Ya. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya, baru paham. Ya. Ya, sebabnya guru sering kan mengulangi terus. Ya. Kalau kita baca Quran, banyak untuk ulang. Sama, sistemnya sama. Mengulangi nasihat. Baca hadis, sama. Banyak untuk ulang. Ya. Itu karena memang manusia perlukan pengulangan itu, nasihat, peringatan. Ya. Sangat penting. Sampai Nabi pernah bersabda, saya sudah terlalu sering ingat kalian untuk gosok gigi. Itu gosok gigi saja. Sudah begitu sering Nabi ulangi. Ya. Dan itu paling dekat. Ketika bicara dengan Nabi, tercium bau mulut, Nabi suruh gosok gigi. Ya. Ya, paham sekarang? Jadi manusia perlu pembimbing. Sangat perlu. Sehingga banyak ulama mengatakan itu wajib ain. Berarti setiap individu. Karena syariat itu ada wajib ain, wajib kifayah. Ya. Dalam berguru itu tidak ada wajib kifayah. Wajib ain. Ya. Setiap individu harus punya pembimbing. Ya. Untuk menggugahkan itu. Ya. Tafakur, zikir, ilmu, hilm dan nabah. Ya, supaya tergugah, supaya menjadi suci, supaya mendapat hikmah, supaya menjadi orang yang layak menerima dari Allah. Ya, insyaallah. Ini sangat-sangat penting. Ya, sangat penting mempunyai pembimbing. Ya, itu sebenarnya Allah hanya sebut isyaratkan Al-Quran. Barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, dia tidak akan menemukan waliyan mursyidah, seorang wali yang mursyid. Itu Allah sudah ingin menyesatkan mereka. Itu ayat Quran. Barang siapa Allah ingin menyesatkan mereka, dia tidak akan menemukan seorang wali yang mursyid. Begitu jelas. Ya, tidak perlu tafsiran lagi. Ya. Sangat jelas. Ya. Ya, berarti orang yang tidak punya mursyid sudah disesatkan Allah. Dan mereka tetap dalam kesesatan itu. Dan sudah jelas juga. Terlihat. Walaupun mereka pintar. Tapi kepintaran yang sudah seleweng. Ya. Pembicaraannya berjam-jam tanpa terhubung pada Allah. Perhatikan itu. Ya, itu sangat penting. Kalau ada mursyid pasti akan terbimbing. Ya. Karena Allah tetapkan itu. Ya. Jadi itu sebabnya Kiai Haji Saleh Darat itu mengatakan wajib ain. Ya, setiap individu wajib mempunyai guru mursyid. Ya. Dan wajib mempunyai tarikat zikir, tarikat ilmu, tarikat semuanya. Berarti harus punya cara dari guru. Kalau berzikir harus ada cara dari guru. Kalau menuntut ilmu harus ada cara dari guru. Ya. Tarikat amal harus ada cara yang dibimbing oleh guru. Itu Kiai Saleh, ya, Darat. Kiai Haji Saleh, gurunya para kiai di Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi saya sarankan kalau ada waktu tolong baca, sudah ada berapa 30 ya syarah
Al-Hikam Ibn Athaillah itu beliau mensyarahkan dan semuanya jelas sekali, beliau sangat mengutamakan perkara ini. Bertarikat, berguru, mursyid, yang mursyid. Dan beliau itu dari tarikat Naqsyabandi. Ketika beliau sebutkan tarikat beliau, sebutkan buat beliau itu paling utama adalah tarikat Naqsyabandi. Karena beliau dari tarikat Naqsyabandi, ya, wajarlah. Okay. Jadi kalau saya ya akan sebutkan Syadzili Daqawi, ya, karena itu. Tapi saya tidak menghalangi orang bertarikat dengan tarikat lain. Karena buat saya semuanya menuju pada Allah itu yang penting. Ya, apakah itu Naqsyabandi, Syadzili, Qadiri, dan seterusnya, ya, Rufai, semuanya buat saya sama. Karena tarikat itu cara. Karena ada syariat dan hakikat. Cara untuk mencapai hakikat itu harus melalui tarikat. Ya. Nah, itu Allah sebutkan dalam Quran juga tentang tarikat. Itu jelas sekali juga. Harus mencari jalan pada Allah. Ya. Berarti untuk melaksanakan syariat itu harus ada tarikat. Berarti harus ada guru yang membimbingnya. Jadi tidak boleh sembarangan baca buku saja. Ya. Karena lebih cepat akan tersesat daripada terbimbing. Kalau kita hanya menempuh semua itu dengan cara diri kita. Berarti sebenarnya banyak orang berzikir tanpa guru, tidak sampai kemana-mana. Karena yang sampai itu pada nafsunya. Banyak beramal, melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, semuanya tanpa bimbingan dari guru, akhirnya sampai ke nafsunya saja. Ya, akhirnya nafsunya menjadi Tuhannya, tidak sampai pada Allah. Tapi kalau walian mursyidah selalu akan sampai pada Allah. Karena itu dari awal sampai dia ditugaskan sampai akhir hayat, itu saja dia akan lakukan. Dia akan membimbing orang pada Allah karena sudah ditugaskan. Paham sekarang? Jadi jangan mudah mengklaim kalau belum bisa konsisten. Karena orang yang mengklaim, perhatikan saja ucapannya, perhatikan sikapnya. Terkadang begini, terkadang begitu, ya. Karena dia sendiri belum terbimbing. Kalau belum terbimbing, bagaimana dia bisa membimbing yang lain? Ya. Tersesat jalan terus itu. Karena dia sendiri belum tahu jalan. Dia orang ikut. Jalan yang sangat jauh. Ya. Akhirnya kembali pada awal. Ya, banyak yang begitu. Ya, tidak kemana-mana. Karena pada nafsunya itu baru awal perjalanan, bukan ujung perjalanan. Ya. Kalau kembali pada nafsunya itu awal perjalanan, karena dia berawal dengan nafsunya. Ya. Berarti harus jauh dari nafsu. Itu baru ada perjalanan yang jauh. Ya. Kalau tidak, ya. Itu kalau orang Melayu, ya, orang Pulau Pinang itu pimai duk tang tu, ya. Tahu pimai? Pergi kemari, duk tang tu, duduk di situ aja. Tidak kemana-mana. Ya. Orang Pulau Pinang suka pendekkan semuanya. Ya. Ya. Pergi, pi. Ya. Mau pergi mana ya? Alhamdulillah. Baru-baru ini lihat berapa cuplikan dari Pulau Pinang, teringat bahasa Pulau Pinang. Semuanya pendek-pendek tu. Alhamdulillah. Ya, gitu. Yang penting paham, ya. Alhamdulillah. Okey, bismillah. Ya, cukup ya. Insyaallah. Saya belum pasti mau bahas nafsu yang keempat atau ya, karena harus ada persiapan untuk memahami, kalau tidak
susah memahaminya, jadi sia-sia. Ini masih ada sedikit karena kalian sudah berguru, jadi ada sedikit insyaallah, walaupun belum semua ya, paham. Ya. Tapi guru selalu akan memberikan ya, sedikit lebih tinggi supaya ya, membawa ya, ke atas. Ya. Tidak sama. Ya. Kalau berikan tahap yang sama, ya, tetap di sana. Harus diangkat sedikit. Ya. Nanti lihat kemana. Kalau sungguh-sungguh nanti insya Allah guru akan tahu. Ya. Ketika bicara itu akan terasa. Ya, ada yang paham atau tidak. Ya, terkadang satu dua orang paham bisa. Karena bisa menarik yang lain. Kalau tak ada yang paham, susah. Ya. Oke, akan terberhenti. Itu kondisi. Ya. Itu kondisi seorang guru. Ya. Hanya bicara sesuai dengan yang hadir. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Alhamdulillah. Cukup. Oleh barakati Rasuli ahli baitin Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Ya.